Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi kullihim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada 5 harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu hewan ternak, meliputi kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Yang kedua yaitu hasil pertanian, yaitu berupa makanan pokok yang bisa disimpan lama. Kemudian yang ketiga yaitu buah-buahan seperti kurma dan anggur. Yang keempat yaitu barang-barang berharga seperti emas dan perak. Uang juga termasuk, ya, karena uang itu adalah barang yang berharga. Kemudian yang kelima yaitu harta dagangan atau harta perniagaan. Ini 5 harta ini wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi 5 harta ini tidak wajib dizakati kalau belum memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Apa saja? Kalau hewan ternak itu syaratnya harus sudah haul dan nisab. Harus mencapai haul. Haul itu mencapai 1 tahun. Sudah mencapai 1 tahun. Itu haul. Kemudian harus mencapai nisab. Nisab itu apa? Batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau belum mencapai batas itu belum wajib zakat. Seperti unta itu wajib zakat kalau sudah mencapai 5 ekor. Kalau belum mencapai 5 ekor, seumpama baru 4, maka belum wajib zakat. Gitu ya. Demikian pula harta perdagangan itu juga harus haul dan nisab. Adapun hasil pertanian itu ada 3 syarat. Kalau sudah mencapai 3 syarat ini, maka hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, hasil pertanian tersebut adalah mencapai batas nisab, yaitu khamsatu ausuk, 5 wasak. 1 wasak itu 60, ya, 60 sok. 1 sok itu 1 gantang. 1 sok itu 3/3 liter. Itu 1 sok. Kemudian syarat berikutnya, dalam khamsatu ausuk tadi, 5 wasak tadi, ya, itu tidak ada kulit, ya, jadi bersih, ya, bersih total, itu segitu. Syaratnya lagi harus ditanam oleh manusia. Artinya kalau itu tumbuh dengan sendirinya, maka tidak wajib zakat. Nah, walaupun tidak wajib zakat, itu kalau tetangga kita kelaparan, maka
kita wajib untuk membantunya, gitu ya, wajib sedekah. Ya. Kalau tetangga kita kelaparan sementara kita kenyang, ya, karena kalau orang itu tetangganya kelaparan tapi dianya kenyang, itu kalau dia tidak mau bersedekah itu imannya tidak sempurna, gitu ya. Kita harus membantunya semampu kita. Kemudian dalam hal buah-buahan ini ada 4 syarat. Ya. Yang pertama, pemiliknya harus orang Islam. Kemudian yang kedua, dia harus merdeka. Kalau budak hamba sahaya tapi sekarang sudah tidak ada ya, maka tidak wajib. Kemudian dia pemiliknya, artinya memang bukan milik orang banyak tapi milik dia murni. Ya. Itu termasuk syarat wajib zakatnya buah-buahan. Kemudian mencapai 1 nisab. Nah, adapun barang dagangan atau harta perniagaan itu wajib zakat jika sudah mencapai haul dan nisab. Nah, nisabnya berapa? Harta dagangan itu yaitu 85 gram emas. Jadi kalau di total harta dagangannya itu sudah mencapai seharga emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum mencapai 85 gram emas, ya, maka belum wajib zakat. Tapi walaupun belum wajib zakat, ya kita juga bersedekah lah ya, agar hidup ini penuh dengan keberkahan. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan yang disebut dengan 8 asnaf, 8 golongan. Siapa saja? Yaitu yang pertama fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu orang yang penghasilannya itu tidak mencukupi separuh dari kebutuhannya. Semuanya dia satu hari itu butuh uang 30.000 untuk makan dia dan keluarganya. 30.000. Tapi dia bekerja seharian itu hanya mendapatkan 14.000. Nah, itu kurang, ya, kurang dari separuh kebutuhannya. Itu fakir, benar-benar sangat kekurangan. Itu fakir. Nah, kalau miskin itu beda lagi. Nah, yang kedua, orang yang berhak menerima zakat yaitu orang miskin. Nah, kalau orang miskin itu penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya dalam sehari. Contoh kebutuhannya sehari itu 30.000, dia penghasilan kerjanya itu hanya separuhnya 15.000 atau cuma 19.000, ya, masih kurang. Itu orang miskin. Ya. Nah, kalau orang itu sudah mencukupi kebutuhannya, itu sudah termasuk orang mampu. Ya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat adalah yang ketiga, amil. Amil itu siapa? Amil adalah orang yang dipercaya untuk mengelola zakat, ya, yaitu menerima zakat dan menyalurkan zakat. Ini biasanya pemerintah menunjuk, ya. Pemerintah atau penguasa itu menunjuk orang sebagai amil. Nah, amil ini bertugas untuk mengumpulkan zakat, ya, dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu amil, yaitu berhak untuk mendapatkan bagian zakat. Kemudian yang berikutnya yaitu mu'allaf. Siapakah mu'allaf itu? Yaitu orang yang baru masuk Islam, yang hatinya ini masih membutuhkan dukungan untuk memperkuat keimanannya. Itu mu'allaf.
Kemudian gharim. Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang, tapi hutangnya ini di jalan Allah. Ya, hutangnya ini untuk kepentingan agama. Ya, itu gharim. Contoh, ada dua kampung bertikai masalah, gara-gara masalah apa semuanya hutang gitu ya, sampai mau saling serang. Nah, kemudian datanglah satu orang untuk melerainya, kemudian hutang tersebut ditanggung dengan dia. Sudah, jangan bertengkar, saya yang nanggung hutangnya, saya akan bayar. Akhirnya tidak terjadi pertikaian. Nah, orang yang nanggung hutang tadi itu, dia berarti apa? Hutang untuk menegakkan agama Allah, untuk melerai pertikaian. Nah, orang seperti itu berhak menerima zakat. Namanya gharim, punya hutang, tapi hutangnya ini adalah untuk kemaslahatan umat. Bukan kok hutang, punya hutang gara-gara cicilan mobil, ya bukan kredit mobil atau kredit motor. Itu tidak berhak tuh menerima zakat itu, ya. Jadi orang yang punya hutang, tapi hutangnya ini untuk perjuangan di jalan Allah, seperti untuk pembangunan madrasah, ya, atau apa itu membeli peralatan untuk belajar agama, ya, karena kekurangan dia hutang, ya, sampai kebelit hutang. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat, gitu ya. Kemudian fisabilillah ini juga berhak menerima zakat. Siapa itu fisabilillah? Yaitu orang yang sedang berjuang di dalam Islam, ya, mencakup kepentingan umum seperti pendirian masjid, sekolah, dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang berhak menerima zakat yaitu hamba sahaya, yaitu seorang budak yang ada dalam penguasaan orang lain. Nah, sekarang sudah tidak ada budak itu ya. Nah, nggak tahu lagi kalau nanti ada lagi ya. Yang jelas sekarang ini belum ada. Ya, tidak ada. Kemudian yang berikutnya yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil. Kalau dilihat dari segi artinya yaitu anak jalan. Ibnu itu anak, sabil itu jalan. Maksudnya adalah orang yang kehabisan bekal di jalan Allah. Contoh, orang belajar ya, seperti mahasiswa seumpama atau pelajar seumpama, dia kekurangan dari orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, sehingga dia kehabisan bekal untuk menuntut ilmu. Nah, ini berhak untuk menerima zakat, gitu ya. Kalau orang nggak mampu, tapi kalau orang mampu jangan ya. Ini orang yang nggak mampu ya dalam menuntut ilmu, kehabisan bekal untuk menuntut ilmu, ya ini bisa mendapatkan bagian dari zakat, gitu ya. Nah, sekarang apa hikmah zakat? Hikmah zakat yaitu yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa kita dari sifat kikir atau bakhil dan rakus ya. Kemudian yang ketiga itu akan menimbulkan jiwa sosial ya. Jiwa sosial, suka menolong ya. Ini apa itu manfaatnya sangat besar ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah itu akan selalu menolong seorang hamba jikalau hamba tersebut selalu dalam menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong saudara, maka Allah akan menolong kita. Kemudian dapat menimbulkan tanggung jawab. Ya, kalau kita itu sebagai seorang muslim, komitmen sebagai seorang muslim, maka berkewajiban menunaikan zakat. Kalau menunaikan zakat berarti orang yang bertanggung jawab.
Kalau orang yang bertanggung jawab, dia akan dipercaya oleh orang lain dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya semakin melimpah, gitu ya. Jadi kalau orang zakat, orang sedekah itu bukannya berkurang, ya. Kalau secara matematika 10 dikurangi 1 tinggal 9. Tapi kalau dalam ajaran Islam, ya, dengan teori agama, ya, 10 dikurangi 1 karena disedekahkan, dizakati, maka akan menjadi lebih banyak dari 10 itu. Bahkan berlipat ganda sampai 700 kali. Nah, itu ya. Itu teori dalam Islam, ya. Bukan teori dalam akal matematika, gitu ya. Demikianlah para pemirsa, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.